Salam Perindo, bertemu lagi dengan saya dalam aksi nyata podcast Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Mimika. Bersama saya sore ini sudah bergabung seorang calon legislatif dari Partai Perindo tentunya. Siapakah dia? Di mana dia? Apa latar belakangnya? Kita akan mengupas sampai tuntas. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ini pemirsa kita mau berkenalan nih dengan seorang caleg. Silakan Bapak memperkenalkan diri kepada penonton kita. Baik, selamat sore. Selamat bertemu di Partai Perindo. Terima kasih atas kesempatan yang begitu bebas dengan saya. Perkenalkan saya, nama saya adalah Yonpis Tabuni, Caleg Perindo nomor urut 3 di Dapil 4. Dan saya, status pekerjaan saya di PT Freeport Indonesia sebagai asisten manajer. Wah. Dan saya datang untuk bergabung di Partai Perindo menjadi visi dan misi tersendiri untuk membangun Mimika. Oke, membangun Mimika. Ini sebuah topik yang menarik ya, membangun Mimika. Membangun Mimika yang seperti apa yang Pak Yonpis ada dalam pemikiran, dalam perencanaan saat ini? Terima kasih. Jadi saya sebagai karyawan ataupun profesi sebagai pekerja tambang, sehingga kami ada di Kabupaten Mimika. Oke. Dan PT Freeport Indonesia ada di Kabupaten Mimika dengan lingkup yang cukup berbeda dan bervariatif. Kita bersyukur Kabupaten Mimika menjadi satu kabupaten yang bisa contoh dari seluruh kabupaten yang lain. Karena kita punya Freeport. Kita punya Freeport, di dalamnya banyak perusahaan-perusahaan yang berdomisili di dalam Kabupaten Mimika. Tentunya juga income pendapatan kabupaten ini juga cukup besar. Dengan anak-anak perusahaannya, dengan orang investor-investor kita yang ada di sini. Sehingga kita harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang punya integritas, punya pandangan pembangunan ke depan yang jauh lebih baik. Sehingga dia kabupatennya harus jadi contoh yang terbaik. Betul. Saya setuju Om Yonpis bahwa ternyata memang dibutuhkan ada satu kata menarik tadi, dibutuhkan para pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, selama ini nih, kira-kira persiapan seorang Yonpis Tabuni itu untuk menjadi perwakilan rakyat di DPRD itu menjadi seorang pemimpin itu seperti apa? Terima kasih. Kita jadi pemimpin tentunya kita didukung oleh masyarakat. Betul. Jika masyarakat betul-betul percaya kita sebagai pemimpin yang akan tampil yang baru, pemimpin baru dengan fenomena kepemimpinan yang baru, maka kita membutuhkan yang namanya komitmen. Betul. Komitmen adalah komitmen entah dari masyarakat, dari saya sendiri kepada masyarakat. Tentunya kalau masyarakat memberikan saya komitmen untuk saya dipilih menjadi di DPR, maka saya punya komitmen. Komitmen dengan pembangunan Timika. Kita punya income yang cukup besar. Kita punya income yang cukup besar. Kita lihat bagaimana kepentingan-kepentingan, keputusan-keputusan lahir di DPR. Betul. Yang berhubungan dengan pembangunan. Saya setuju, karena memang fungsi dari DPR itu ada 3 ya, fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ketika seorang Yonpis sudah duduk nih, kira-kira sudah terpikir belum ya, apa yang menjadi program prioritas yang akan diprioritaskan dilakukan di Dapil 4? Terima kasih. Secara global kita bisa lihat bagaimana Dapil 4 tentunya mewakili masyarakat di seluruh kabupaten ini. Ya, karena kebetulan saya ada di Dapil 4. Saya sudah bertemu dengan masyarakat dan warga yang ada di Dapil 4. Mungkin ada sekitar 20 sampai 30 kali saya ketemu dengan warga bervariatif. Dengan masyarakat kita yang Nusantara, masyarakat kita yang ada di lokal, masyarakat kita yang ada di buruh, masyarakat kita ada di nelayan, masyarakat kita ya petani, dan mereka punya kebutuhan bervariatif. Itulah tantangan saya. Tantangannya besar ya? Tantangannya cukup besar. Dan kita harus jadi penyalur aspiratif untuk mereka, memutuskan kebutuhan apa yang mereka butuhkan, kepentingan umum. Itulah yang bagian saya. Ketika mereka memilih saya punya visi misi untuk mereka.
bagaimana kita memajukan kota ini. Betul. Dengan dapil yang sudah diberikan. Ya, Om Yonis, saya mau tanya nih. Ini kan setiap dapil ini punya persaingan yang sangat ketat. Betul. Karena caleg-calegnya ini juga mereka juga punya massa tentunya. Mereka punya pengaruh Betul. di tengah masyarakat. Nah, sejauh ini nih kira-kira Yon Pistabuni itu sudah melakukan apa saja untuk meyakinkan bahwa Om Yon Pis itu layak menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Terima kasih. Pertama saya ketemu masyarakat saya yang ada di Dapil 4. Saya bertemu mereka, saya berdialog dengan mereka. Ya. Dan saya ambil poinnya, saya menyampaikan visi saya, misi saya. Ketika mereka tangkap visi misi saya, mereka menyampaikan apa kebutuhan mereka. Betul. Saya tidak masuk ke pribadi mereka satu persatu, tapi garis besar. Contoh, jalan di belakang SMP 7 itu salah satu jalan itu dari dulu sampai hari itu jalan rusak. Oh. Saya MOU dengan mereka untuk ketika Bapak Ibu pilih saya, jalan ini saya akan perbaiki. Dan itu sudah dalam MOU. Oke. Dan itu merupakan komitmen saya. Itu contoh. Salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Itu SMP 7. Bapak Ibu kalau masuk di SMP 7 jalannya itu memang rusak. Betul. Dan itu di tengah-tengah itu ada warga. Jalannya tidak layak. Masih ada semen ada tapi masih lubang-lubang dan memang berbahaya. Rusak sekali. Dan itulah komitmen saya dengan mereka. Saya MOU dengan mereka untuk saya ketika jadi DPR. MOU itulah akan taruh di atas meja saya yang jadi DPR. Bahwa itu adalah kepentingan dari masyarakat yang mereka minta. Ya. Itu satu contoh. Contoh kedua, masyarakat di belakang rumah sakit. Itu ada satu RT di belakang jauh di perkebunan. Mereka punya jalannya itu jalan rusak. Gelap, rumput tinggi. Dan saya berdialog dengan mereka punya kebutuhan. Saya minta kebutuhan apa yang saya bisa bantu. Betul. Saya bantu mereka dengan lampu penerangan. Saya bantu mereka dengan mesin babat. Oh. Dan ini sudah realita, sudah berjalan. Ya. Dan itu satu RT sekitar RT 19 ada di belakang rumah sakit. Dan itu salah satu komitmen saya dengan mereka. Ketika saya naik DPR, salah satu mereka tidak punya rumah karena mereka rata-rata semua orang tukang kuli bangunan. Dan itu adalah komitmen saya dengan mereka, itu MOU. Dan saya salah satu caleg yang berani bertaruhkan untuk MOU. Dan saya tidak mau kosong. Mereka bisa pegang, saya bisa pegang. Dan suatu saat jadi DPR, itulah yang kita pertaruhkan. Ketika saya tidak membangun, mereka silakan demo saya. Ya. Itu komitmen. Jadi siap di demo ini cerita. Siap demo. Siap di demo. Itu yang kedua, evidence yang kedua. Evidence yang ketiga, petani. Ya. Petani di SP1, SP4, petani jeruk, petani melon, petani jambu. Ya. Saya tanya, kebutuhan apa yang saya bisa bantu? Karena ini saya bukan kampanye hanya menyampaikan kalimat-kalimat, tetapi saya harus realita. Harus aksi. Harus aksi. Betul. Mereka minta, kami tidak punya mesin Alcon untuk menyiram tanaman. Betul. Dengan dia punya selangnya, jaraknya bisa 50 meter, 100 meter. Saya beli mesinnya dengan dia punya selangnya. Sekalian saya berikan, saya bilang silakan pakai. Dan itu menjadi komitmen saya dengan mereka. Saya juga MOU, supply bagaimana nanti buah-buah mereka, hasil mereka bisa kita supply. Kita harus siapkan UMKM. UMKM di mana kita bisa entah bentuk nanti koperasi, entah bentuk kelompok usaha kecil. Dan kita harus punya banyak hasil-hasil yang bisa kita supply entah di pasar, entah di Freeport. Tapi karena bicara Freeport ini adalah kompetitornya cukup besar. Betul. Dan dia harus kilo. Tidak bisa seperti yang kita bayangkan, sehingga kita harus tetap ke supply ke teman-teman yang bisa dilayani. Tentunya pasti di pasar dengan harga yang cukup menjangkau. Wah. Dan ini realita, dan ini saya action semua. Luar biasa. Ini harus diberi jempol dulu deh untuk Pak. Terima kasih. Pistabuni. Terima kasih. Terus Om Yon Pis, saya masih penasaran ini. Ini kan seperti saya bilang tadi, satu pertanyaan belum terjawab nih. Ini persaingannya tingkat tinggi. Ya. Tingkat tinggi ya. Dan kalau ada yang bilang bahwa setiap dapil itu dapil neraka gitu, maksudnya karena memang persaingannya sangat tinggi. Nah, bagaimana nih seorang Yon Pistabuni menghadapi persaingan yang begitu ketat ini? Tentu kita merebut hati masyarakat. Betul. Dengan cara-cara yang saya jelaskan tadi. Ya. Tentu merebut suara belum tentu dengan bukan dengan gampang yang kita merebut. Karena kepercayaan itu imbal balik. Saya beri kepercayaan masyarakat tentu berikan kepercayaan ke saya. Betul. Itulah hatinya milik saya.
Dan saya percaya saya menang. Karena saya sudah merebut hati mereka, berarti mereka juga percaya saya. Kita komitmen, dan karena ada MOU hitam di atas putih. Itu membuktikan bahwa mereka percaya bahwa mereka punya pemimpin masa depan. Betul. Untuk mereka punya kehidupan selama ada di Timika. Dan itu komitmen. Luar biasa. Kalau saingan dengan partai lain atau caleg lain itu fine, itu biasa. Ya. Karena memang punya hak, mereka punya cara sendiri. Ya. Entah mereka dengan cara apapun itu urusan, tapi saya punya cara bagaimana saya bisa masuk di hati masyarakat. Betul. Dan mereka bisa berikan kepercayaan kepada saya. Ya. Dan itulah komitmen saya dengan mereka. Nah, kayaknya ini caleg-calegnya Perindo itu kayaknya luar biasa ya. Terima kasih. Ini kayaknya jadi sebuah alasan bergabung dengan Perindo, atau ada alasan lain kenapa bergabung dengan Perindo? Itu dia. Saya dari sebelumnya ada partai lain yang saya tidak bisa sebutkan. Tetapi ketika dari dulu saya memang lirik-lirik partai ini. Karena saya lihat dari ketuanya dari pusat sampai ke sininya, kebetulan ke sininya pas Pak Maximus jadi ketua. Wow. Dan beliau adalah salah satu tokoh yang akan kita umumkan di 2024 menjadi Bupati Mimika. Wah, luar biasa. Maka saya adalah aktor utama untuk mendukung beliau di dalam kabupaten ini dengan partai yang ada. Nah, dengan harapan dengan partai ini kita menang besok. ya. Semua dapil yang ada berebut bisa paling tidak 3 kursi, ataupun setiap dapil yang ada bahas tidak dua kursi ataupun satu kursi, sehingga kita bisa dukung bupati. Wah. Perindo menang. Ah, ini luar biasa ini. Terima kasih. Masih ada lagi Om, belum selesai. Gitu ya. Ini kan tanggal 4 Februari ini kan 14 Februari ini sudah tidak lama ya. Kalau bisa dihitung ya mungkin kira-kira sebulan. Minggu ya. Sebulan ini, tinggal sebulan lagi pertarungan yang sesungguhnya akan terjadi. Benar. Ada 547 caleg Sangat. yang ada di Kabupaten Mimika. Hanya 35 yang akan duduk di DPRD Mimika. Ya. Seberapa besar seorang Yoni Pistabuni yakin bisa duduk di sana? Saya yakin sudah sekitar 70%. 70% ya? Saya yakin sudah 70%. Dari apa yang saya action, Betul. apa yang saya tangkap, poinnya saya bisa dapat. Ya, ya. Saya yakin percaya, masyarakat percaya saya. Itu satu. Ya. Tapi seorang pemimpin leader sudah bisa menentukan Ya. dari perasaannya, dari semua yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan tidak hanya dengan setengah-setengah. Tidak hanya cari sesuatu, saya semoga bisa berhasil. Tidak. Tapi seorang pemimpin sudah misinya sudah jelas, visi dan misinya sudah jelas, arahnya sudah jelas, Ya. akan seperti apa ke depan. Kalau masyarakat tidak memilih seperti orang-orang seperti kita seperti ini, maka kita semua akan rugi 5 tahun ke depan. Betul. Dan inilah waktunya untuk memilih seorang pemimpin yang benar, dipemimpin dalam Partai Perindo. Jangan salah pilih. Jangan saya pilih. Ada di Partai Perindo dan ada di Dapil 4 nomor 23 Yon Pistabuni. Wah, keren. Nah, mungkin Om sebelum kita mengakhiri podcast Aksi Nyata ini, mungkin bisa diceritakan pekerjaannya sehari-hari itu ngapain aja, terus ya di perusahaan, terus bagaimana kan kehidupan anak-anak, anak-anak sekarang sudah di mana saja? Terima kasih. Ya. Saya bekerja di PT Perindo Indonesia dari tahun 1994. Tahun 94. 1994. Wow. 95 saya masuk bekerja sebagai Buma, kontraktor. Oke. Dan sebelum Buma, saya kerja di MAF sebagai agen planner untuk mengatur penerbangan MAF di Timika. Oke. Hampir 1 tahun dari 94. 95 saya masuk Buma dan 1 tahun saya kerja. 96 saya transfer jadi Freeport, jadi sebagai karyawan tetap di Freeport. Oke. Di Freeport, dan sampai di 98 99 saya jadi staff salah satu bidang di produksi di Grasberg. Oke. Dan sampai sekarang saya sudah posisi di level 4 asisten manajer. Dan saya di bagian produksi di Grasberg, dan sekarang produksi Grasberg sudah kita tutup. Sekarang kita di environmental, kita lagi buat lingkungan hidup di Grasberg untuk program Grasberg lingkungan hidup, sehingga saya masih bertahan di atas. Kita karyawan di atas hanya bertahan dengan sekitar ada 80 karyawan. 80. Dan semua sudah pindah ke departemen lain, semua ada yang sudah pensiun. Dan saya cukup senang bekerja di Freeport. Sejak masuk sampai hari ini masih bekerja,
karena saya punya latar belakang pendidikan saya sebagai teknik STM Negeri Jayapura, dan saya masuk di kerja sebagai tambang, sampai sekarang posisi sebagai sistem manager. Saya membantu manajemen dalam hal mengatur bawahan kita. Bawahan yang kerjanya cukup juga banyak, paling nggak saya monitor manpower mereka, waktu kerja mereka dengan K3-nya, keselamatan kerjanya, dengan semua berjalan kerja dengan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sampai sekarang saya masih bekerja aktif di Freeport. Tentunya dengan pengalaman manajemen manajerial yang ada di Freeport ini, tentunya sedikit akan membawa ke masyarakat di Kabupaten Mimika. Betul. Dan kita akan banyak dihadapkan dengan masyarakat Kabupaten Mimika dengan pengangguran yang cukup besar, dengan kompleksitas manusia membutuhkan pekerjaan, dengan di situasi adanya Freeport ini sekarang kita datang di banyak orang di Timika ini, banyak sekali yang membutuhkan pekerjaan. Gitu. Semoga dengan keberadaan saya di DPR, di calon legislatif ini menjadi solusi. Betul. Sehingga kita atur, ya, sehingga kita atur bagaimana pengangguran kita bisa, semua harus diperdakan. Betul. Dan semua anak perusahaan ada di Freeport, kita berikan peluang kepada pengangguran-pengangguran yang ada di Timika. Kira-kira berapa persen kita bisa masukkan mereka di pekerjaan masing-masing kontraktor kita. Mulai dari Freeport juga sampai dengan kontraktor kita yang ada. Sehingga semua kontraktor itu tidak hanya melihat Kabupaten Mimika itu seperti ini, tapi mereka harus jadi bagian solusi, mencari solusi dan masalah pengangguran. Itu satu. Yang kedua, kita dengan tambangan yang ada, kita harus betul-betul legislatif yang betul-betul mengarahkan kepada bagaimana kerjasama Freeport untuk membangun masyarakat Kabupaten Mimika. Betul. Sehingga kerjasama antara Freeport dengan masyarakat Mimika dan pemerintah yang ada, dengan legislatif, dengan legislator yang ada, semua itu berjalan sesuai dengan real. Sehingga kita terlihat bahwa ini semua adalah kemajuan Indonesia. Betul. Ini adalah semua kemajuan kita, warga kita yang cukup baik, kemajuan Indonesia. Tentunya ini contoh kabupaten yang akan lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih. Ini semakin menarik, Luar biasa. menarik perbincangan kita sore ini dengan Om Yompis Tabuni ya. Nah, kemudian ada lagi satu yang masih harus meyakinkan pemilih nih. Pemilih ini kan Pak Yompis sudah tahu belum di DPT-nya di Dapil 4 itu berapa orang? Kita punya DPT ini kalau tidak salah ya 41.000 ya. 41 ribuan 41 ribuan, paling tidak, kalau saya tidak salah. 41.000 dengan kompetitor kita 30 orang caleg dari semua partai. 7 kursi ya. Ya, dengan kursi yang tengah terbatas 7 kursi. Inilah yang harus direbut. Waktunya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya mampu berebut hati masyarakat, saya percaya masyarakat percaya saya. Itulah cara kita, saling menguntungkan. Iya. Gitu. Oke. Ya, saya dengar Yompis Tabuni itu punya moto ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemilih kita. Silakan. Terima kasih. Moto ini mempunyai satu perjuangan latar belakang yang luar biasa. Sehingga ada perubahan yang terjadi di karyawan PT Freeport Indonesia. Oke. Di mana terjadi perubahan ada satu moto. Kalau bukan sekarang, itu kapan lagi? Betul. Kalau bukan Yompis Tabuni, siapa lagi? Terima kasih. Ya, satu lagi. Mungkin Om Yompis bisa yakinkan pemilihnya dong. Ayo datang ke mana gitu tanggal 14, pilih siapa. Silahkan. Terima kasih saudaraku. Saudara pemilih yang terhormat, ini saatnya perubahan. Mulai dari tahun 2024, pemimpin baru, gaya baru, dengan semua kompetitor kita yang ada di Kabupaten Mimika, orang terbaik. Berikan hati yang terbaik kepada orang yang terbaik. Kalau Anda salah, maka kita 5 tahun akan menyesal. Oleh sebab itu, pilih salah satu caleg Yompis Tabuni. Nomor 3 dari Partai Perindo Dapil 4. Mari ayo rame-rame datang tanggal 14, pilih sekali lagi Yompis Tabuni, calon nomor 3 Dapil 4, Partai Perindo nomor 16. Terima kasih. Luar biasa. Kita harus beri aplaus yang ini yang luar biasa. Saya harus menutup dengan pantun. SpongeBob pergi bersama Patrick. Terjun melompat tak bisa naik. Walaupun politik penuh intrik, masih banyak politisi yang baik.
Terima kasih, Mas Firly, terima kasih. Akhirnya saya akhiri podcast Aksi Nyata Partai Perindo sore ini dengan ucapan burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, luar biasa. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.